Hello everyone, welcome back to me again. My name is Rintolina Burutumeyang with NPM 2541249. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang makroekonomik atau makroekonomi. Secara sederhana, makroekonomi is a study of the economic as a whole. Jadi yang dilihat itu bukan satu orang atau satu perusahaan saja, tetapi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Topik ini penting karena kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi, harga-harga naik, pengangguran, atau kebijakan pemerintah, itu semua masuk ke dalam pembahasan makroekonomi. Jadi, lewat presentasi di video ini, saya ingin menjelaskan pengertian makroekonomi, indikator utamanya, dan bagaimana kebijakan ekonomi membangun, menjaga stabilitas suatu negara. Pertama, kita mulai dari pengertiannya dulu. Makroekonomik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari variabel ekonomi agregat secara total output, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kalau dijelaskan dengan bahasa yang lebih gampang, makroekonomi itu melihat big picture dari perekonomian. So, interest of focusing on one buyer or one company. Macroeconomy focus on how the whole economic is performing. Misalnya, apakah ekonomi suatu negara sedang tumbuh, apakah harga-harga stabil, dan apakah masyarakat punya cukup lapangan pekerjaan. Hal-hal seperti itulah yang menjadi fokus utama dalam makroekonomi. Supaya lebih jelas, kita bedakan dulu antara mikroekonomik dan makroekonomik. Mikroekonomik membahas perilaku individu, rumah tangga, atau perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Sementara itu, makroekonomi membahas kondisi ekonomi secara keseluruhan, misalnya pertumbuhan nasional, inflasi, dan tingkat pengangguran. Kalau mau dianalogikan, mikroekonomi itu melihat satu pohon, sedangkan makroekonomi itu melihat seluruh hutan. So, micro is about individual units, while macro is about the entire economic system. Dari sini kita bisa paham bahwa makroekonomi dipakai untuk membaca kondisi ekonomi sebuah negara secara umum. Dalam makroekonomi, ada beberapa indikator penting yang biasanya dipakai untuk menilai kesejahteraan ekonomi. Menurut penjelasan indikator makroekonomi, yang paling umum digunakan adalah GDP, Real GDP Growth, Inflation, dan Unemployment. Artinya, kalau kita ingin tahu apakah ekonomi suatu negara sehat atau tidak, kita biasanya melihat angka-angka tersebut. These indicators help economic and policy maker understand what is happening in the economy. Kalau GDP naik, ekonomi bisa jadi tumbuh. Kalau inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat bisa turun. Kalau pengangguran naik, berarti lapangan kerja sedang bermasalah. Jadi, indikator-indikator ini sangat penting untuk menganalisis ekonomi. Oke, sekarang saya masuk ke indikator pertama, yaitu GDP. GDP stand for Gross Domestic Product. GDP adalah total nilai barang atau jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Jadi, GDP sering dipakai untuk mengukur ukuran ekonomi sebuah negara. Kalau GDP meningkat, biasanya itu menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi sedang berkembang. Misalnya, produksi meningkat, konsumsi rumah tangga naik, investasi bertambah, dan bisnis berjalan lebih aktif. That is why GDP is considered one of the most important indicator in macroeconomic. Tetapi, kita juga harus ingat bahwa GDP tidak selalu menggambarkan semua hal, misalnya distribusi pendapatan atau kualitas hidup masyarakat. Jadi GDP penting tetapi tidak boleh dilihat sendirian. Indikator yang akan saya bahas selanjutnya adalah inflation. Inflation is the rate at which the general price level increases, sehingga saat inflasi naik, daya beli uang masyarakat menurun. Artinya, uang yang sama mungkin hanya bisa membeli barang yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Contohnya, kalau harga makanan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari terus naik, maka masyarakat akan merasa pengeluaran makin berat. That is why inflation matters in daily life, not only in economic theory. Inflasi yang moderat
biasanya masih bisa dikendalikan, tetapi kalau terlalu tinggi, itu bisa menciptakan ketidakpastian dan menurunkan kesejahteraan. Jadi, menjaga inflasi tetap stabil adalah salah satu tujuan penting kebijakan makroekonomi. Selanjutnya adalah unemployment atau pengangguran. Unemployment rate adalah persentase orang dalam angka kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapat pekerjaan. Indikator ini penting karena pertumbuhan ekonomi belum tentu berarti kalau masyarakat masih sulit mendapat kerja. So, a country may have economic activity, but if many people are still employment, there is still a serious problem. Tingkat pengangguran yang tinggi bisa menurunkan pendapatan masyarakat, mengurangi konsumsi, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, salah satu target utama kebijakan ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja dan menekan pengangguran. Setelah membahas indikator utama, sekarang kita masuk ke kebijakan ekonomi. Yang pertama, fiscal policy. Fiscal policy refers to government, taxation, and spending policy. Jadi, kebijakan fiskal berhubungan bagaimana pemerintah mengatur pajak dan pengeluaran negara. Misalnya, ketika ekonomi sedang melemah, pemerintah bisa meningkatkan belanja untuk mendorong aktivitas ekonomi. Sebaliknya, pemerintah juga bisa menyesuaikan pajak untuk mempengaruhi konsumsi dan investasi. In simple term, fiscal policy is the government's tool to influence the economic through budget discussion. Kebijakan kedua adalah monetary policy. Monetary policy refers to action by the central bank relate the money supply and interest rates. Artinya, bank sentral bisa menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Kalau suku bunga diturunkan, biasanya pinjaman menjadi lebih murah, sehingga konsumsi dan investasi bisa menaik atau meningkat. Kalau suku bunga dinaikkan, biasanya tujuannya untuk menekan inflasi agar harga tidak naik terlalu cepat. So, monetary policy is mainly used to support price stability, employment, and sustainable economic growth. Kalau kita lihat secara keseluruhan, semua indikator ini sebenarnya saling berhubungan. GDP, inflation, and unemployment are not separate issue. They influence one another in the broader economy. Misalnya, ketika ekonomi tumbuh, lapangan kerja bisa tambah. Tetapi kalau pertumbuhan terlalu cepat, kadang inflasi juga ikut meningkat. Lalu, ketika inflasi naik terlalu tinggi, bank sentral bisa merespon dengan kebijakan moneter yang lebih ketat. Jadi, dalam makroekonomi yang paling penting bukan hanya melihat suatu angka, tetapi memahami hubungan antar indikator tersebut. That is why macroeconomy is about balance, not only growth. Mungkin ada yang bertanya kenapa kita perlu belajar makroekonomi? Jawabannya, karena makroekonomi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, bunga pinjaman, bahkan kondisi bisnis dan investasi, semuanya dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. So, macroeconomic is not only theory but also something that affect people daily life. Dengan memahami makroekonomi, kita bisa lebih mengerti kenapa harga naik, kenapa lapangan bisa kerja berubah, dan kenapa pemerintah mengambil kebijakan tertentu. Karena itu, makroekonomi penting bukan hanya untuk ekonomi, tetapi juga untuk masyarakat umum. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa makroekonomi adalah studi tentang perekonomian secara keseluruhan. Indikator utamanya meliputi GDP, inflasi, dan pengangguran, yang semuanya dipakai untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara. Selain itu, pemerintah dan bank sentral menggunakan fiscal policy dan monetary policy untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan. So, by studying macroeconomic, we can better understand how an economic works and why economic policy matter. Thank you for your attention. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.